Selamat datang di channel Lincak Misteri. Bersama saya Ade Wahyu. Baru-baru ini ramai sekali diperbincangkan di media sosial mengenai kota Saranjana atau kota gaib yang berada di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Lalu, apakah kota ini benar ada? Atau hanya cuma mitos belaka? Terus nonton video ini dan kita lanjut ke ceritanya. Dilansir dari kumparan.com, pada era kolonial dulu, sempat kota Saranjana ini masuk ke dalam peta wilayah di daerah Indonesia. Namun setelah itu, kota ini kemudian seperti menghilang dari peta yang sekarang ada, dan di Google Map pun nggak ada jejak-jejaknya sama sekali. Tetapi, dalam peta yang berjudul Peta Wilayah Pesisir dan Pedalaman Borneo, yang dibuat oleh Salomon Muller pada tahun 1845, kota ini mencakup di daerah Kalimantan Selatan, Kota Baru khususnya. Wilayah itu bernama Tanjung Saranjana. Di peta tersebut, kota ini terletak di sebelah selatan Pulau Laut, tepatnya berbatasan dengan Pulau Kerumput dan Pulau Kijang. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut mitos yang beredar di sekitar wilayah tersebut, kota ini berkaitan erat dengan Kerajaan Halimun. Singkatnya diceritakan bahwa seorang raja yang bernama Pakurindang memerintahkan dua orang yang bernama Sambu Parung dan Putri Perak untuk tinggal di utara Pulau Halimun supaya membaur dengan dunia nyata. Dari cerita ini kita dapat kesimpulan bahwa Kerajaan Halimun ini adalah kerajaan gaib. Dan juga si Raja Pakurindang ini memerintahkan seseorang yang bernama Sambu Ranjana agar tinggal di sebelah selatan Kerajaan Pulau Halimun ini untuk melanjutkan niatnya menutup diri. Dan kemudian si Rambu Ranjana ini menjelma menjadi Gunung Saranjana. Dari nama tokoh Sambu Ranjana ini kemudian menyebar di masyarakat sekitar dan terciptalah nama Saranjana. Pada tahun 1980, pemerintahan kota Kalimantan, khususnya Kota Baru ini dibuat bingung dengan adanya kiriman alat berat dari Jakarta menuju kota Saranjana. Sedangkan di peta kota mereka pun, Kabupaten Saranjana atau kota Saranjana ini pun nggak ada. Tapi yang aneh, orang yang membeli peralatan berat ini udah membayar cash. Padahal secara administratif di provinsi tersebut, kota Saranjana ini nggak ada sama sekali. Ada beberapa kejadian yang tidak masuk akal dialami oleh masyarakat kota sekelilingnya ataupun pendatang yang lewat di area tersebut. Mereka seperti melihat bangunan kota yang megah, dan bahkan ada sampai yang masuk ke kota tersebut. Kebanyakan mereka yang melihat kota ini termasuk kota yang sangat maju. Banyak gedung-gedung tinggi, bangunan-bangunan yang ya seperti di kota-kota besar pada umumnya. Pengakuan dari seorang nelayan, beliau ini pernah melihat mercusuar dan peradaban kota yang sangat maju, nggak seperti di daerah Kalimantan pada umumnya. Kejadian tak masuk akal pun pernah dialami oleh beberapa musisi tanah air. Pernah suatu ketika, penyanyi ternama di Indonesia, Ari Lasso, ini menceritakan kejadiannya, menceritakan di podcast Paranormal Experience di channel Raditya Dika. Pengalamannya saat manggung di kota terpencil pada tahun 2005 lalu, namun tak disebutkan dengan jelas asal kota tersebut. Ari sendiri meminta kepada Raditya Dika supaya menyensor nama kota tersebut. Saat itu, Ari sedang melakukan tur dengan beberapa band-band papan atas lainnya, termasuk ada band. Rombongan ini melakukan tur sekitar ke 30 kota yang ada di Indonesia. Beberapa pengalaman pun terjadi saat mereka tiba di kota tersebut. Baru nyampe, manajer kita langsung briefing, dan kita dikumpulin di situ semua, kata Ari Lasso. Dalam briefing yang dilakukan secara mendadak tersebut, mereka dijelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kota ini. Di antaranya adalah mereka semua yang terlibat dalam acara itu nggak boleh mandi ataupun keramas. Padahal
mereka beberapa hari di kota tersebut. Saat seluruh penghibur termasuk Ari Lasso ini di briefing supaya tidak menghiraukan kalau ada penonton-penonton yang tidak berlaku sewajarnya penonton. Ari pun merasa tak keberatan karena hal-hal semacam ini masih sangat-sangat dipercayai di Indonesia. Dia pun melakukan hal-hal yang di briefing di awal tadi. Ini beneran jadi ini pekerjaan profesional dan di briefing. Seperti itu memang pungkas Ari Lasso. Kejadian aneh kembali ia rasakan saat sedang manggung. Saat itu, stadion tempat mereka manggung ini cuma ada satu akses pintu keluar masuk. Memang sedikit berbeda dari kebanyakan stadion-stadion di kota-kota besar. Sehingga dia dan rombongan pun harus membelah kerumunan itu supaya bisa keluar. Saat itu perkiraan ada sekitar 12.000 orang yang nonton. Namun, saat Ari keluar, kejadian aneh pun berlangsung. Seketika stadion itu pun menjadi sepi. Hanya sedikit orang yang tinggal di dalam stadion ini. Tanpa kesusahan pun, Ari keluar dan Ari mikir, oh mungkin mereka di luar, masih ngopi, ngerokok di luar. Tapi yang aneh, pas Ari sampai keluar, sama saja sepi, cuma beberapa orang yang di luar. Pengalaman pun berlanjut. Saat Ari dan rombongan udah sampai ke hotel, salah satu dari kru ini mengeluh gerah dan ingin mandi. Dan pas saat mandi, padahal di awal sudah diingatkan supaya kru dan semua rombongan yang ikut dalam tur itu nggak boleh ada satupun yang mandi ataupun keramas. Sesaat setelah kru ini mandi, di lobi hotel tersebut terdengar suara teriakan minta tolong. Dia ternyata kepala produksi acara tersebut yang tertabrak motor sampai tangannya patah. Jadi kesialan itu ada, cuma dia yang nggak hati-hati aja, ungkap Ari Lasso. Sementara itu, pengalaman lain juga dirasakan oleh ada band yang hits dengan lagu Manusia Bodohnya ini pernah menceritakan kejadian konsernya pada tahun yang sama dengan Ari Lasso, yaitu 2005. Ada band menyampaikan kejadian aneh yang dialami mereka saat manggung di daerah terpencil Kota Baru, Kalimantan ini. Saat itu mereka manggung di hadapan 14.000 penonton. Padahal saat itu tiket yang terjual cuma 7-8.000. Saat konser berlangsung, punggawa-punggawa band ini pun melihat penonton ini aneh. Ada yang perawakannya diam, dingin, nggak seperti orang nonton konser yang excited, ikut nyanyi bareng, song along bareng. Keanehan lain pun terjadi. Saat konser sudah selesai, tim manajer dan kru semua dari ada band ini pun mendapati venue konser ini udah hampir kosong. Padahal saat itu cuma ada satu akses pintu keluar masuk. Meskipun begitu, ada band menyelesaikan performnya ini dengan sukses dan meriah. Kesimpulannya, meskipun menuai kontroversi mengenai kota tersebut, tapi sudah ada fakta yang membuktikan bahwa pada tahun 1845, kota Saranjana pernah masuk ke dalam peta dunia yang ditulis oleh Salomon Muller. Berkaitan dengan eksistensi kota tersebut, percaya atau tidak percaya, ini kembali lagi pada kita masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian yang suka cerita misteri atau lainnya. Saya Dewayu, terima kasih.